menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar. Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau yang organisasi atau perkumpulan melakukan tindakan yang tidak semestinya, maka pemerintah harus mengambil sikap tegas dan penegak hukum harus juga mengambil sikap tegas gimana pun dengan cara aturan hukum yang ada. Setelah FPI dilarang, itulah tema Rosi malam hari ini. Ada Prof. Edi, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Ketua YLBHI, Asfinawati, Maman Imanul Haq, Ketua Dewan Syuro DPP PKB, dan Fadlizon, Waketum Partai Gerindra. Pak Wamen, apa penjelasan Anda terhadap keberatan masyarakat sipil soal tadi pengadilan? Anda mengatakan pelarangan kegiatan tidak perlu pengadilan. Tapi bagaimana dengan SKT atau surat keterangan terdaftar bagi ormas? Ya, jadi begini Mbak Rosi. Ketika SKT itu tidak diperpanjang, maka dia sebagai ormas itu secara de jure bubar. Lalu mengapa sehingga di dalam bagian mengingat SKB tersebut kita merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Desember 2014. Di situ dikatakan bahwa organisasi tanpa SKT ya dia sah. Artinya apa? Artinya bahwa organisasi maupun perkumpulan itu boleh saja. Tetapi kemudian berdasarkan putusan yang sama dikatakan bahwa boleh dilakukan pelarangan selama dia melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban, termasuk juga di dalamnya adalah melakukan pelanggaran hukum. Bagaimana? Tadi dikatakan sebentar. Ya. Soalnya bagaimana tadi dengan Waketum Gerindra yang ini ada tuduhan atau tudingan yang cukup serius bahwa ini adalah sebenarnya menutupi ekstra judicial killing terhadap kalau apa dikatakan FPI oleh Mas Fadlizon itu kalau dalam hukum pembuktian namanya unfair prejudice. Unfair prejudice itu tidak boleh ada dalam hukum pembuktian. Kita berbicara soal kematian 6 orang FPI itu masih dalam proses. Kita tunggu bagaimana hasil Komnas HAM. Jadi tidak boleh ya. Ini kita berbicara dalam konteks hukum. Dan dalam konteks hukum pembuktian namanya unfair prejudice, persangkaan yang tidak wajar yang mencoba merangkaikan satu dengan yang lain itu tidak boleh. Saya hanya berbicara hukum ANSI. Dan yang kedua, tadi saya ingin menanggapi dari Mas Fadlizon yang mengatakan bahwa berdasarkan undang-undang ormas harus diberi teguran dan lain sebagainya. Asumsinya itu kalau dia masih terdaftar. Asumsinya kalau dia masih sah secara de jure. Tetapi pemerintah berpendapat ketika SKT itu sudah tidak diperpanjang lagi, maka dia sudah bubar dengan sendirinya. Jadi ngapain harus memberi teguran? Siapa yang kita tegur sementara secara de jure dia sudah dianggap bubar. Kalau justru kita menegur itu terjadi contradiction interminis. Di satu sisi pemerintah menganggap dia sudah bubar karena SKT diperpanjang, kok dia diberi teguran sebagai organisasi masyarakat? Itu tidak boleh. Tidak boleh ada dalam logika hukum contradiction interminis seperti itu. Saya ingin dengar apa tanggapan Fadlizon? Ya, pertama masalah prejudice itu. Ini kan namanya orang berpendapat ya. Dan saya kira masyarakat juga banyak yang berpendapat semacam itu. Itu bukan masalah prejudice. Boleh dong orang berpendapat seperti ini. Negara bebas, ini negara demokrasi. Karena kita beranggapan bahwa persoalan itu meskipun dalam proses kan sudah diakui bahwa itu ada penembakan, dan itu yang ditembak itu diumumkan oleh pemerintah siapa yang ditembak itu. Laskar FPI yang disebut ya. Kita mungkin fokus pada setelah FPI dibubarkan, bukan tentang penembakan itu. Anda mungkin ingin melihat Anda ingin melihat. Saya mau mengatakan yang pertama dulu. Yang kedua, kalau kita lihat yang kedua tadi dikatakan bahwa dengan sendirinya sudah bubar kalau tidak terdaftar SKT. Ini kan juga logika terbalik-balik. Coba lihat pernyataan-pernyataan kita flashback ketika itu. Ada pernyataannya Pak Mahfud MD, ada pernyataan banyak tokoh-tokoh dari pejabat pemerintah sendiri mengatakan boleh, tapi tidak mendapatkan pelayanan pemerintah. Tidak ada yang mengatakan bubar dengan sendirinya. Beda. Mendapatkan pelayanan pemerintah ya dengan bubar dengan sendirinya. Orang boleh kok mendaftar ormas
Saya bikin ormas hari ini tanpa harus ada SKT kan boleh. Siapa yang melarang? Itu dijamin oleh konstitusi kita. Ya. Prof. Edi. Ya boleh. Boleh Mas Fadlizon, tetapi Ya, ingat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai organisasi yang tidak terdaftar atau perkumpulan yang tidak terdaftar itu dia sah, tetapi dia boleh dilarang. Dia bisa dilarang oleh pemerintah Kalau melanggar hukum. apabila melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan, ketertiban dan melanggar hukum. Betul. Di mana Makanya yang dibuktikan melanggar hukumnya? Di dalam Melanggar konsideran hukumnya itu kan harus dibuktikan dimasukkan. di pengadilan. Bagaimana? Melanggar hukumnya atau mengganggu keamanan ketertiban itu Kembali harusnya kepada dibuktikan di Perpu pengadilan. itu tidak mesti. Itu ada jalannya. Sekali lagi tidak Kalau mesti semuanya jadi subjektif, putusan ini bukan pengadilan. lagi Ini negara adalah suatu tindakan demokrasi. administrasi. Bahwa Gerindra tidak setuju dengan Perpu itu different story. Tetapi ini adalah hukum positif yang berlaku. Betul, yang saya katakan adalah, coba Anda lihat sendiri, di dalam tahap-tahap pemberian sanksi sendiri, itu kan jelas, ada yang namanya peringatan, harusnya waktu itu ya, ini kan saya bilang kadaluarsa, ya. ini kadaluarsa, 1,5 tahun, kenapa baru dilakukan sekarang? Kok ujuk-ujuk dilakukan sekarang? Kenapa ujuk-ujuk? Pasti ada sesuatu, makanya saya mengaitkan dengan sesuatu itu kan. Jadi supaya kita berbicara di ruang kosong. Sebelum kita akan melihat soal landasan hukumnya dan bagaimana perdebatan soal itu. Tapi sebagai seorang politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Bung Maman, apakah Anda juga melihat apa yang dilakukan oleh Anda menyambut mendukung pengumuman pemerintah ini, keputusan pemerintah ini. Tapi apakah Anda juga menyetujui adanya anggapan ini untuk mengalihkan isu terhadap penembakan 6 anggota FPI sampai seserius itu? Saya tidak setuju bahwa ini adalah pengalihan isu. Karena apa? Kalau apa yang dikatakan oleh Mas Fadlizon dan Mbak Asfi tadi, menurut saya itu hanya sekedar alternatif pandangan yang spekulatif. Kita tentu setuju pemerintah. Pemerintah punya pandangan. Yang pertama adalah ketika FPI dibiarkan, maka politik identitas dengan kepemimpinan kerumunan berkali-kali melakukan agitasi, pemusuhan, bahkan kekerasan. Dan itu dihentikan. Kalau kita melihat kepada Kovenant Internasional tentang hak sipil dan juga hak sipil dan hukum, kita lihat di pasal 18, 19 dan 21 bahwa kebebasan itu ada batasannya dan negara boleh untuk melakukan pembatasan itu. Misalnya melanggar ketertiban hukum dan itu dan Bung Maman melihat itu dilakukan oleh FPI. Artinya secara keseluruhan itu yang disambut oleh masyarakat secara umum bahwa negara memang harus hadir. Dan oleh sebab itu menurut saya, kalaupun misalnya ada yang tidak setuju dengan pembubaran ini, kenapa tidak lalu mengajukan saja PT-UN untuk lalu negara ini ditanyakan prosesnya? Ini lebih mudah, tapi negara harus cepat-cepat untuk menghentikan ini, karena bagaimanapun soal kepentingan keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan, dan juga keadaban publik itu dilanggar oleh FPI. Ini yang penting. Rosi. Saya kalau boleh saya tanggapi, pada bagian mana melanggar? Protokol kesehatan boleh dianggap melanggar, tapi kemudian sudah ada yang namanya sanksi, membayar denda 50 juta. Semua ini kan berawal dari kerumunan. Ya, kalau kita lihat, jangan kita lupakan nih sejarah baru bulan November kemarin, Habib Rizik kembali, kemudian ada kerumunan, tiba-tiba hanya kerumunan ini yang mendapatkan perhatian, sampai ada Kapolda dicopot, dipindah, dan seterusnya. Tetapi kerumunan-kerumunan lain tidak dilakukan hal yang sama. Dan ini juga kalau kita lihat masyarakat menilai. Ya, sekarang masyarakat itu bisa melihat kenapa hanya kerumunan ini seolah-olah kemudian dicari-cari, kemudian mungkin ada satu tindakan. Yang Anda ingin tanyakan adalah ketika itu dilarang atas satu kegiatan atau tindakan yang melanggar hukum. Selama ini FPI bagus. Di mananya? Prof. Edi. Ya, jadi saya mau bantah ya. Baca Undang-Undang Protokol Kesehatan itu baik-baik. Tidak akan berhenti di sanksi administrasi. Anda perhatikan ketentuan perhatikan ketentuan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan. Coba Anda bacakan sanksi pasal itu. Bisa administrasi, bisa penjara dan atau kedua-duanya. Anda baca itu undang-undang itu. Artinya apa? Artinya tidak berhenti di administrasi. Itu kekeliruan Anda yang pertama. Kekeliruan Anda yang kedua yang kembali Anda ulangi. Anda mengatakan bahwa seharusnya pemerintah itu menegur dan lain sebagainya. Tidak, karena kita menganggap itu sudah bubar dengan sendirinya. Ya, jadi ketika dia bubar dengan sendirinya, mengapa dasar rujukan kita itu adalah pada pada putusan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, bahwa bukan sebatas kerumunan. Baca baik-baik pertimbangan
SKB itu, dia seringkali melakukan kegiatan antara lain adalah razia, sweeping, itu adalah Einrichting. Dasarnya apa? Dasarnya ada 206 kasus di mana 101 kasus itu sudah inkrah, sudah mempunyai putusan kekuatan hukum yang tetap. 101 kasus itu, Saudara Fadli, itu kebanyakan adalah pasal 170 KUHP. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa itu perorangan. 170 KUHP itu dalam doktrin pidana namanya Sammenhastelde delik. Itu adalah delik kolektif. Jadi Anda boleh, orang Anda tidak boleh bisa ahli melihat hukum demikian. ya. Tapi Anda menggunakan hukum itu untuk kepentingan kekuasaan. Tidak Bukan untuk kepentingan menegakkan kekuasaan, keadilan. itu interpretasi. Gitu ya? Anda kembali Bukan. prejudice. Kita bisa berdebat panjang-panjang itu tentang undang-undang Jadi karantina Anda kesehatan. mengkonter karena tidak bisa menjawab argumentasi saya secara hukum, lalu Yang Anda mana? mulai menuduh. Mudah itu sekali ini untuk kan dipatahkan debat hukum, argumentasi Anda Jadi itu. seperti tadi Anda mengatakan bahwa Anda boleh berpendapat, ya saya pun juga boleh berpendapat. Ya. Jadi Anda tidak bisa melawan argumentasi hukum saya. misalnya, Anda menuduh saya soal menggunakan kekarantinaan hukum untuk kesehatan, kekuasaan. Silahkan pasal supaya kita 93, sama coba Anda frekuensinya. periksa. Anda mendebat Anda juga periksa dari ya konteks pasal 93. hukum, ya. Tidak ada hubungannya Jadi itu. bukan asal bunyi. Dapat Tidak ada secara hubungannya, konteks misalnya hukum. pasal 93 itu dengan kasus Habib Rizik. Coba Anda baca. Anda hafal nggak pasal itu? Mas, pasal 93 itu kan di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, kemudian di dalam implementasinya itu bisa dituangkan dalam peraturan gubernur, peraturan wali kota maupun peraturan bupati. Baca dong, apa peraturannya karena sifat apa? PSBB Saya ingin tahu. di masing-masing daerah itu sama berbeda. Karena Ya. itu Ya, baca tidak peraturannya berhenti apa? pada sanksi administrasi. Di dalam peraturan gubernur yang Anda sebut tadi, ada sanksi administrasi yaitu denda. Betul. Dan sudah Tetapi dilakukan denda itu. kedudukan undang-undang dengan peraturan gubernur mana yang lebih tinggi, Mas? Undang-undang tidak pernah mengantisipasi pandemi seperti ini. Kami ikut membuat Anda undang-undang salah. itu. Anda Kami ikut membaca membuat undang-undang undang-undang itu secara Coba tekstual, periksa tidak secara di dalam kontekstual. undang-undang kekarantinaan Tidak. kesehatan pasal Undang-undang 93. karantina Tidak. kesehatan itu antara lain ada yang namanya pembatasan sosial berskala Ya. besar. Anda buka pasal Betul. 19, pasal 15, pasal 49, Konteksnya pasal berbeda. 55 undang-undang itu. Konteksnya berbeda. Saya hentikan. Tidak, Tadi tidak, begini, tidak. Bung Fadli, tadi Tidak. Anda ingin menanyakan, coba sebutkan undang-undang apa yang seperti apa yang dilanggar. Tadi Prof. Edi juga sudah menyebutkan apa Sudah, saja yang sudah dilanggar disebutkan, dan 170 berdasarkan KUHP itu. undang-undangnya. Ya. Ya. Sekarang kalau kita lihat ya, kalau ada orang atau anggota sebuah organisasi melakukan pelanggaran hukum, apakah itu berlaku bagi organisasinya? Ada organisasi misalnya anggotanya melakukan korupsi, apakah organisasinya dibubarkan atau dilarang? Ya. Kecuali itu menjadi kebijakan dari organisasi. Berarti Anda, oleh karena apakah itu- Anda ingin oleh karena berarti itu Anda ingin perlu ada yang mengakui namanya pengadilan. bahwa ada bagian dari FPI yang memang selalu melanggar hukum? Apakah Itu ini yang harus artinya Anda ingin dibuktikan. mengakui itu? Itu yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Loh, Mas, Disitulah sudah perlunya terbukti pengadilan. ada 101 kasus yang Itu sudah organisasi atau mempunyai kekuatan perorangan? hukum mengikat, Mas. Iya, Ada saya sepakat organisasi bahwa atau itu perorangan? lebih dari satu. pada orang tidak serta-merta bisa diberikan kepada Iya, kepada organisasi. kepada organisasi. Oke. Karena anggota partai politik juga banyak yang korupsi. Apakah Banyak berarti yang partai korupsi. politiknya Baik, itu kalau supaya kita FPI, fokus, Mbak Bapak-Bapak dan Asfi, sebentar saya potong dulu. Berarti kita akan masuk bahwa memang benar jika ada anggota satu organisasi ikut dibayat untuk jadi ISIS, kemudian terlibat dalam jaringan teroris, lalu kemudian terlibat dalam berbagai tindak kriminal, apakah kemudian organisasinya harus dilarang atau dibubarkan? Kami kembali saat lagi. Du Euro dia sudah tidak terdaftar, dia sudah tidak ada sebagai organisasi masyarakat, tetapi kegiatan yang dilarang. Jadi makanya terminologinya adalah bukan pembubaran, tapi pelarangan kegiatan, atribut dan lain sebagainya. Saya harus menyapa dulu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang sudah juga bersama kita. Selamat malam Bung Fadli. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru Bung Fadli. Sama-sama, selamat tahun baru. Saya langsung karena tadi tiga-tiganya sudah saya tanyakan, saya mau bertanya dulu sekali giliran Anda. Anda sering sekali mengatakan bahwa Anda tidak setuju dengan pelarangan aktivitas FPI ini. Ini pendapat Gerindra atau pendapat Anda? Ya, pendapat saya yang pertama ya. Kalau pendapat Gerindra nanti saya kaitkan dengan Perpu yang ketika itu tahun 2017. Kami termasuk yang menolak Perpu ketika itu karena tanpa melalui satu proses pengadilan.
Nah, kalau kita lihat apa yang disebut sebagai SKB dan kemudian ada lagi maklumat dan lain-lain, ini kan tidak ada nomenklaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 gitu ya. Dan saya melihat bahwa peristiwa ini tidak berdiri di atas sebuah ruang hampa, tapi ada yang melatar belakanginya. Yang melatar belakanginya adalah menurut saya satu peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, ya, dugaan terhadap pelanggaran HAM berat extrajudicial killing yang terjadi terhadap 6 anggota. Waktu itu semua pejabat pemerintah juga mengatakan itu adalah Laskar FPI. Dan selama ini kalau kita lihat dari apa yang menjadi dalih dari pemerintah, itu jelas sekali dalihnya kadaluarsa. Misalnya tentang SKB itu kan 2019 sudah jelas bulan Juni, dan waktu itu juga ada menteri yang mengatakan tidak perlu memang kok SKT surat keterangan terdaftar ya bagi ormas. Artinya sebagai ormas itu tidak perlu, dan sampai sekarang juga tidak ada yang mengikat itu. Artinya kalau dia tidak terdaftar SKT, tidak mendapat layanan pemerintah atau tidak dapat bantuan lah, intinya itu gitu ya. Artinya Anda ingin mengatakan tanpa terdaftar sebagai ormas pun seharusnya itu tidak jadi masalah. Sehingga Anda merasa heran kok sampai harus ada dilarang kegiatannya kan dengan pertimbangan de jure mereka tidak terdaftar. Dan menurut saya memang seharusnya melalui satu proses pengadilan, walaupun ya bersama agar strategi dakwahnya lebih ramah, lebih toleran, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Tidak perlu ada hasutan, tidak perlu ada diskriminasi, anarkisme, dan melanggar hukum. Sekali lagi, negara harus hadir pada konteks itu, apapun istilahnya, tidak hanya FPI, siapapun yang melakukan anarkisme, ketertiban hukum dan sebagainya, ya ditindak, itu prinsipnya. Asfi, apakah Anda juga merasa bahwa apa yang dilakukan FPI bisa menimpa yang lain, ormas-ormas yang lain? Ya, saya pikir bisa menimpa yang lain, pasti ya, kan kita sudah tahu ada ya pasti akan menimpa yang lain, dan dalam sejarahnya pemerintah Indonesia kan terus-terusan seperti ini. Tapi bagaimana dengan situasi? Iya, justru itu yang dibutuhkan oleh pemerintah. Kalau ada ormas-ormas yang juga melakukan hal yang sama, melanggar aturan, melakukan peran sebagai aparat penegak hukum, sweeping, maka dia juga harus mendapat perlakuan yang sama di mata hukum oleh pemerintah, ya dilarang. Iya, tapi kan apakah sudah ada pembuktian bahwa memang yang dilakukan anggota FPI itu karena perintah? Dan kalaupun iya, menurut saya itu harus dibuka di pengadilan. Itulah pembelajaran untuk kita semua. Tapi kalau tidak, kan tidak adil untuk anggota FPI. Anggota FPI itu ada ribuan, mungkin ratusan ribu. Apakah semuanya melakukan kekerasan? Kan tidak. Apakah semuanya pernah mendapatkan perintah untuk atau pimpinan FPI pernah menyuruh? Kan kita nggak tahu. Itu harus dibuka di pengadilan. Dan bagaimana dengan video-video yang ditunjukkan oleh pemerintah setelah pengumuman tentang pelarangan aktivitas FPI? Iya, kan pertanyaannya begini, apakah anggota itu melakukan karena kerumunan, kemudian semua ikut dalam serta atau diperintah, dan sejauh apa perintah itu? Dan bukan ormas, video yang dikeluarkan yang waktu itu kan ada pidato tentang ujaran kebencian, ingin melakukan penyerangan, silakan membawa bergabung dengan ISIS. Betul, kami dari dulu selalu mengatakan kenapa sih menggunakan pasal kekarantinaan kesehatan, kenapa tidak pakai hate speech gitu ya? Pemerintah kan tidak berani juga. Jadi ini betul-betul sebetulnya menurut saya sih murni politik dan tidak memberikan dampak apapun, sumbangan apapun kepada masalah intoleransi yang akarnya lebih jauh daripada sekedar pidana. Ini kan ada soal ketidakadilan, kemiskinan. Jadi Anda melihat bahwa ini tidak memberikan sumbangan efektif untuk memerangi intoleransi? Tidak, saya malah khawatir ini akan menimbulkan orang dendam, membelah masyarakat. Orang yang tadinya bisa kita ajak untuk menjadi toleran, menjadi makin terdorong menjadi intoleran. Kalau kita lihat untuk aksi Omnibus Law Cipta Kerja, kenapa polisi melibatkan ormas? Itu yang menurut saya pemerintah berpolitik kok. Tidak pernah konsisten menjalankan putusan-putusannya. Terakhir untuk Prof. Edi, bagaimana Anda sekali lagi menjelaskan bahwa apa yang dilakukan diumumkan oleh pemerintah ini sesungguhnya untuk menjaga demokrasi, bukan untuk membungkam kebebasan berserikat? Dan ya begini. Kalau kita melihat apa yang menjadi koridor kita adalah kembali kepada undang-undang ormas itu sendiri, kemudian dengan berbagai perpu termasuk dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya saya sekaligus menanggapi dari Mbak Asfi bahwa kita tidak mempelintir putusan Mahkamah Konstitusi bahwa tanpa SKT itu dia sah.
dia boleh, tetapi ingat, dia kemudian boleh dilarang apabila segala macam aktivitas itu melanggar hukum dan lain sebagainya. Saya melihat ini bukan pengakangan terhadap demokrasi, karena pelaksanaan demokrasi itu juga kan tidak sebebas, artinya bebas itu kan ada batas-batasnya. Batas-batasnya apa? Batas-batasnya adalah persoalan, batas-batas yang disampaikan oleh hukum, etika, dan lain sebagainya. Sehingga dalam konteks reinkarnasi dari FPI, tadi dalam konteks ini saya mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Mas Fadli, ya silahkan kalau visi misi yang lebih baik, mau melaksanakan dakwah selama tidak melakukan pelanggaran hukum, segala macam kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban tidak menjadi soal bagi pemerintah. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak, Prof. Edi, Wamen Hukum dan HAM, Asfinawati juga terima kasih, Bung Maman Imanul Haq dari PKB dan Bung Fadlizon dari Gerindra, terima kasih atas sumbangsih pandangan Anda dan perspektif Anda dalam program Rosi malam hari ini. Selamat malam. Konstitusi menjamin kebebasan warga negara untuk konstitusi juga dalam pasal 28 J ayat 2 juga mengatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi, saya Rosyana Selalahit, tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.